Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Bapak sekalian kita bisa bertemu kembali melanjutkan pelatihan kita ya. Hari kedua ini kita membahas tentang materi emergency ya. Jadi totok punggung pun insya Allah bisa untuk mengatasi hal-hal kegawat daruratan. Biasa masuk ICU orang sakit jantung ya kan, stroke, tabrakan gegar otak, koma kan gitu kan. Itu bisa diatasi insya Allah dengan totok punggung ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Bahkan anak kita jatuh lantai 2 tuh 4 meter Pak, kena bentur kolam ikan itu kakinya ya. Udah kesakitan luar biasa itu, ditotok sebentar saja, bukan diurut kakinya. Kita kan kebanyakan kakinya dia jatuh ke seliau diurut kakinya kan, enggak, di atas pinggulnya kesakitan luar biasa, pelan-pelan, totok lagi pelan-pelan, 15 menit normal jalan lagi ya. Jadi hal ini yang harus kita lakukan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kita sudah punya ilmunya gitu ya, karena kondisi darurat nggak bisa kita prediksi. Siapa yang bisa prediksi besok serangan jantung? Ya nggak bisa. Tahu-tahu serangan jantung ya. Nah, itu nggak bisa kita antisipasi kalau ya kapan dia terkena serangan ya. Ya, jadi pada hari ini kita bahas itu masalah-masalah emergency. Yang pertama serangan jantung, itu yang paling mematikan. Kenapa? Dia serangan 10 menit meninggal rata-rata kalau nggak cepat. Kemarin pemain Denmark tuh ya, untuk segera tuh cepat 15 menit saja lewat tuh Pak. Rata-rata paling lama 15 menit. Karena di Eropa bagus dia kan, tindakannya kan cepat. Kalau Indonesia mungkin agak lambat, meninggal dia kan. Cepat langsung tindakan, pasang oksigen atau apa, itu kasih obat atau apa, pengencer darah dan sebagainya, enteng jantungnya kan kerjanya, nah, dia tertolong insya Allah ya. Serangan jantung itu, orang kalau kena serangan jantung itu rasanya luar biasa sakit. Dia tarik nafas itu seperti di sayat-sayat dadanya. Jadi jangan suruh tarik nafas yang dalam Pak, dia tidak bisa ya. Tarik nafas sedikit saja itu dadanya serasa dipotong-potong, sakitnya luar biasa. Apa dia bilang? Saya lebih baik tidak bernapas, itu dia bilang ya. Jadi orang serangan jantung tuh lebih nyaman memilih kematian. Makanya kalau saya baca di WA ada tuh video dia kirim, video penanganan jantung, tarik napas yang panjang gitu kan, lalu batukan gitu ya. Kayak gitu kan. Gimana tarik napas yang panjang, tarik napas pendek aja susah ya. Saya bilang tuh yang buat videonya belum pernah serangan jantung. Pernah lihat nggak video itu Pak? Bahkan yang praktekin dokter siapa gitu kan, di video WA itu saya lihat, waduh ini nggak bisa kayak gitu dia ya. Tarik nafas sedikit saja tuh kayak dipotong-potong dadanya. Nah, cepat-cepat apa? Tangkuknya lalu belikat kiri. Ini teorinya dulu ya. Nanti setelah ini kita praktekkan bersama-sama ya. Jadi Bapak nggak usah panik ya, ketika jantung langsung cepat-cepat tangkuk belikat kiri. Bahkan saya masuk ruang ICU rumah sakit harapan kita, tolong orang yang serangan jantung ya, dia telepon jam 9 malam coba, namanya serangan jantung kan nggak bisa kita tadi prediksi. Langsung berangkat jam 10 kira-kira sampai sana, masuk naik lantai 3, belok kanan, bed sebelah kiri pertama ya, langsung saya totok. Pintu itu gordeng tutup semua. Nggak enak sama dokter kan? Cepat-cepat totok Pak. Masya Allah 1 jam totok, enteng napasnya, lega lagi ya. Besok cek dokter, tensi normal, detak jantung normal, tidak jadi pasang ring ya. Terbukti Pak. Kalau kita mau praktek kemarin kan semua keharapan kita, totok semua itu pasang ring, nggak jadi insya Allah. Bangkrut lah dia kan. Iya Pak, karena mereka ya begitu. 1 ring berapa dapat dia kan? 1 ring itu kalau di harapan kita 85 juta. 2 ring kan begitu ya. Biasanya 2 apa pasang rata-rata ya. Kalau BPJS 1 dulu, 1 lagi kapan, tahun depan. Kan gitu kan ya. Dengan totok punggung intinya apa? Intinya sih sebenarnya yang kemarin itu Pak, uang kita tidak lari ke Israel, uang kita tidak lari ke Yahudi. Kenapa? Hampir semua alat operasi jantung itu made in Israel, kan itu intinya kemarin ya. Dengan izin Allah, Allah beri solusi dengan totok punggung, maka kita tidak nyumbang ke Israel, ke Yahudi insya Allah ya. Bangkrut mereka lama-lama kan begitu ya.
Allah berikan kita solusi. Penyakit jantung apapun insya Allah, ya. Apa tadi? Tengkuknya kalau serangan jantung, lalu belikat sebelah kiri. Ingat itu ya, cepat-cepat. Jangan WA saya. Ustaz itu tentang serangan jantung. Titiknya yang mana ya? Aduh, lihat YouTube dulu atau bagaimana gitu kan? Aduh, saya jawabnya nanti malam kan. Oh itu tengkuknya cepat, belikat kiri. Bapak jawab lagi kan, sudah dimakamkan. Kan waktu cuma 10 menit, cepat-cepat tengkuk belikat kiri udah. Ya, enggak ada kita banyak bicara lagi, Pak. Ya, itu emergency. Maka setiap keluarga muslim harus bisa. Enggak tega, Pak, saudara kita jual rumahnya untuk pasang ring, ya kan? Mana tega kita dia jual rumahnya, akhirnya pindah ke rumah, bahkan dia ngontrak kan. Loh, namanya jantung kan harus dia tindakan. Uangnya enggak ada, Pak, jual rumah. Ya. Nah, dengan totok punggung insyaallah ya kita bisa selamatkan dengan izin Allah ya orang-orang yang serangan jantung. Kita keluarkan pasien dari ruang ICU, Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir masuk ruang ICU. Kata dokter nggak boleh diurut-urut, nggak boleh dipijit kan? Ya kita bukan tukang pijit. Otot buru-buru segera plong napasnya. Rumah sakit Premier Kampung Melayu, ya serangan jantung. Bawa pulang saya bilang. Ibu saya Ustaz, bawa pulang. Napas sudah pendek, sudah sakit dada, bawa pulang. Badan sudah sakit semua katanya, bawa pulang. Tuh Pak. Ibunya sendiri, ibu kandung, serangan jantung masuk ruang ICU, tinggal tunggu operasi, kita suruh bawa pulang. Kalau kita belum belajar totok punggung, berani nggak kira-kira? Bunuh diri. Yang lebih utama sebenarnya selamatkan akidahnya, Pak. Itu lebih utama. Ya sambil dibawa pulang, kita totok sambil gitu kan, ya. Sambil ditalkinkan. Mana tahu dia meninggal di perjalanan. Kalau meninggal di ruang ICU, tindakan medis, boleh nggak bapak dampingi ibu bapak di ruang ICU? Boleh nggak? Yakin nggak bapak ketika orang tua kita meninggal, beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Yakin nggak kita? Nah yakin, ya kan? Kalau kita bawa pulang sambil di jalan kita toto, kita talkinkan, ayo umi ucapkan la ilaha illallah, istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu kan? Qadarullah kita totok meninggal, Pak, dalam kondisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak menyesal kita. Dimanapun kita meninggal kan, ya. Dia bawa pulang, diantar ke klinik saya jam 10 pagi itu, Pak, langsung. Badan sudah dingin semua, sudah sakit semua, ya. Totok pelan-pelan, masya Allah, tahun 2014. Sekarang masih hidup, Pak, selamat. Ya. 2016 kakaknya serangan jantung. Ada kan ibunya, Pak, dibawa pulang, marah dokter, kamu nekat ya, kan begitu kan. 2016 kakaknya, 2 tahun kemudian serangan jantung juga, masuk rumah sakit yang sama, mau dioperasi juga, ketemu dokter yang sama. Kata dokternya mungkin lo lagi gitu kan. Mau dibawa pulang dok, dibawa pulang, totok lagi dengan izin Allah selamat, hidup sampai sekarang. Ya, jadi kita berani membawa pulang pasien di ruang ICU. Kalau tidak dibawa pulang, boleh Pak ditotok di ruang ICU saja, nggak usah takut. Bismillah. Kata dokter nggak boleh. Ya keluarga yang punya hak. Kan finalnya keluarga yang menentukan. Kita bilang dok nggak usah ibu saya dioperasi, saya tanggung jawab. Ya kan bisa kan? Tanda tangan di atas meterai kan? Bisa Pak. Bukan dokter, finalnya keluarga. Ya finalnya yang menentukan keluarganya. Ya. Jadi Bapak sekalian, insya Allah ya masalah jantung dengan izin Allah bisa kita atasi dengan totok punggung. Nggak usah panik kita. Yang pertama mulai tengkuknya, ya ini tindakan emergency serangan jantung tengkuknya. Nah, ini yang paling nonjol ya. Di kahil sekitar tengkuk, ya. Lalu cepat-cepat sekitar belikat kiri atau titik jantungnya. Nah. Setebal apa, selebar apa, lebar tangan kiri, kepalan tangan kiri pasien kita, ya kira-kira seginilah wilayahnya, ya. Maka kita totok wilayah itu, ya. Kita totok wilayah ini dari penebalan-penebalan yang paling sangat tebal, ya, yang ada di punggung pasien kita. Ingat setiap pasien kita berbeda-beda. Nah, kira-kira fokusnya di mana? Kira-kira fokusnya di sini. Nah, ini fokus titik jantung, ya. Bagian belikat tengah-tengahnya kira-kira, ya. Nah, di sini dia.